Tit. Kembali lagi di Pop Ice Podcast paling nice bersama saya Raka di sini. dan saya Kucuy. Ya, halo teman-teman. Kita mau bahas tentang rutinitas pandemi. rutinitas pandemi adalah sebuah rutinitas yang dilakukan saat pandemi. Ya. Jadi kemarin kita sempat bahas ya di episode pertama. Jadi Tipis-tipis. banyak orang-orang itu yang tiba-tiba itu Jadi orang lain. ya, bukan orang lain, tapi kayak pemutar haluan. Nah, misalnya jadi tukang masak, ya. Jadi Hobi tukang masak. Mendadak punya hobi masak, bro. Oh iya benar. Hobi baru berarti. Hobi. Terus ada yang ternak juga. Wah, Ternak apa ini, Pak? ternak hewan. Ternak Iya, hewan. Terutama ikan biasanya. Ikan. Ternak. Terus ada yang jualan banyak. banyak. Terus ada yang jadi instruktur senam. Ya bukan senam sih, kayak yang sekarang tren tuh apa? Workout. Dari rumah. Dia kayak olahraga dari rumah. Cuma di share post terus. Guys, ini lo tipsnya guys kalau mau dapetin potong kotak-kotak misalnya gitu. Dada bidang dan lapang. Berarti sabar. Tapi sabar. Aslinya gue ngajari orang sabar, cuman ngomongnya lapang dada. Terus ada juga yang ngelesi teman-teman yang jadi biasanya dia ngelesi door to door ya toh. Nah, jadi sekarang ngelesinya online. Oh, semua ya online sih ya. Nah, punya juga teman-teman yang menurut kita paling banyak sih itu TikTokers. Nah, dia explore dance TikTok. Bener. TikTok timingnya tuh pas loh, Pak. Dia tenarnya saat pada di rumah, pada gabut, nggak tahu mau ngapain. Ya. Terus berbasis online dia si TikTok gampang di-share. Jadi ya pas banget, Pak. Nah, pas banget terutama buat kita ini yang suka memburu cetan gitu loh. Cetan. AWW gitu. Nah, itu kita betahnya nonton. Nah, betul. Jadi berbanyaklah atau seringlah bermain TikTok supaya kita tuh terhibur. TikTok ada hiburan. Nah, Baik yang bikin maupun yang nonton. Bagus. Terutama kalau yang yoi. Kalau yang tidak usah bikin TikTok. Anda merusak keindahan dan keelokan. Ya bebas lah. Bikin aja yang banyak. Respect. Sorry. Bikin aja yang banyak. Pasti kita tidak tonton. Pasti kita ampun. Kita report ya. Ya ini semua kegiatan ini mungkin kita no offense kita. Nah, no offense. Ya cuman membahas aja sih. Apa sih kita? Mungkin ya. Kalau tapi gini, kalau kamu sekarang gimana? Maksudnya kegiatan apa rutinitas pandemi ini apa sekarang? Mungkin selain kamu kerja apa? Saya masih kerja. Tapi selama pandemi ini saya merasa iri, Pak. Kenapa? Kok jadi sedih ya? Teman-teman saya pada di rumah, Pak. Kamu kerja sendiri? Ya, kerja sendiri. Dasar kamu brengsky kamu. Ya apa ya? Mungkin gara-gara teman-teman saya itu banyak yang di rumah. Bukan karena teman-temanmu tuh pengangguran. Teman-temanmu tuh banyak yang pengangguran sebenarnya. Syukur sekali. Ya, jadi makanya ya sedih aja gitu. Ya, kok. Tapi enak loh, maksudnya lihat teman-teman pada bikin ini. Oh iya bener ya. Banyak waktu luangnya, pengen juga saya gitu. Memang di rutinitas pandemi itu memang banyak juga orang yang mengikuti tren. Maksudnya kayak aku juga sempat bikin dalgona coffee. Itu semua orang bikin itu. Benar. Nah, cuman yang jadi masalah, aku tuh pertama bikin dalgona coffee pakai kopi bubuk, tapi bukan yang merek-merek tuh loh kan. Biasanya kan pakai Nescafe. Saya tuh kopi saset biasa. Nah, saya tuh punya biji kopi tak giling, tak bikin dalgona kopi sampai 1,5 jam tuh gak jadi. Ternyata memang dalgona kopi itu harus pakai Nescafe gitu. Oh, terus iya tuh. kenapa saya 1,5 jam tuh ngadu?
sampai adik saya bantuin, bapak ibu saya bantuin, tetangga ada bantuin juga. Pak RT saya. Dalgona bener banget sih. Aku cuman menikmati dari story teman-teman. Dan ternyata Dalgona itu tuh tidak seenak yang dibayangkan. Tampilannya memang oke sih ya. Kalau yang bisa bikin. Tapi kebetulan yang karena saya yang bikin juga gulanya cuma se-anjrit ya. Wow, itu kepahitan. Kepahitan hidup, bro. Kepahitan hidup ada dalam secangkir Dalgona. Iya, Dalgondes. Nah, itu tadi salah satunya ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu dari jualan. Ya. Semua orang jualan, ya toh. Banyak yang memulai jualan. Teman-teman saya jualan. Ada yang jualan keripik, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan ya jualan apa jualan yang aslinya bukan pedagang. Jadi tiba-tiba jualan. Gitu. Misalnya ya ada teman saya yang biasa bikin abon, ada teman saya yang biasa bikin rice box gitu. Maksudnya ya catering rumahan. Ya sebenarnya tuh berbasis hobi tapi terus dijual. Nah ini nggak tahu tuh maksudnya tuh gimana gitu. Maksudnya tiba-tiba menjual tuh kan kasihan yang basicnya jualan kan. Iya kan tergusur. Nah iya tuh. Aslinya iya benar. Ya tuh udah banyak jualan, mereka memang fokus jualan, tiba-tiba kalah sama orang yang sebenarnya nggak penjual tapi jualan. Apalagi yang penjual yang asli pun setelah ada pandemi ini jadi sepi. Nah, tambah yang aslinya dia pelanggan dia malah jualan. Nah, itu aneh menurut saya. Ya namanya orang usaha sih. Iya. Nah, itu ada mungkin faktornya ada untuk penghasilan tambahan. Dia juga mungkin rasa ingin memenuhi kebutuhan. Mungkin sebenarnya mungkin karena mereka nggak punya pekerjaan tadi itu ya, nggak punya pekerjaan atau mungkin biasanya freelance terus nggak ada job jadi mereka terus jualan. Sama jualan alat-alat perlindungan itu juga masker, masker, perisai, tameng ya, Kevlar, masker helm level 3 top. Biasanya tuh masker. Teman-teman saya mendadak jualan masker. Semua jualan masker. Hand sanitizer, terus desinfektan, semua dijual. Ini kejadian nyata Pak. Saudara saya, sepupu saya jualan masker, tante saya jualan masker, teman saya kantor jualan hand sanitizer, ada juga jualan desinfektan. Semuanya jualan Pak. Nah, kalau semua jualan tuh yang beli siapa gitu? Saya tidak bingung. Saya tuh niatnya awal juga gak cuma jualan masker Pak. Gitu loh. Supaya saya niatnya gak mau jualan masker karena merasa begitu kini sing kabeh dodolan sing tuk sopo. Iya. Tapi ya gitu juga. Iya, maksudnya. Tapi kalau saya kemarin kan memang udah ada yang berhubungan dengan sandang. Usaha saya kan memang sandang. Dan masker pun bahan sandang lah istilahnya. Iya. Masih nggak apa-apa lah. Nah, masih mending maksudnya gini. Orang bikin jual masker yang merek-mereknya memang merek-merek kesehatan. Misalnya adalah Sensi. Masker ya, masker gitu. medik. Nah, saya tuh curiga sama satu merek. Apa? Jual masker tapi mereknya Rider. Itu kasusnya sama kayak saya. Itu loh, maksudnya tuh saya tuh takut kalau nanti pakai masker baunya kecing gitu loh. Bukan begitu dong. Ada rambut tidak rata gitu kan susah gitu loh maksudnya. Sekarang rider yang di bawah sekarang di atas. Gitu ya. ya dia kan beralih mungkin di atas bahan kain, yang bawah bahan masker. Bahan masker medis lah ya. Waduh. Sekali pakai. Itu loh, saya tuh jadi takut mau pakai loh. Ini terkenal dengan pakaian dalam, bikin masker tuh. Masker padahal pakaian luar. Nah, itu. Iya, mereka juga beralih. Banyak sih Pak beralih. Nah, balik lagi ke jualan. Mungkin kayak keluarga saya itu memang membeli dagangan teman-teman saya, maksudnya teman-teman bapak saya, teman-teman ibu saya itu memang semangatnya. Ada yang bagian membeli. Nah, jadi semangatnya membantu. Walaupun kadang tuh jadi di rumah tuh kebanyakan makanan gitu.
misalnya ini udah masak, terus nanti tiba-tiba dapat kiriman puding ya. itu dan kirimannya itu tidak tanpa izin gitu Pak. Tahu-tahu dikirim puding. Kita kan mau nggak mau tanya berapa. Kan gitu. Kan itu sebenarnya penodongan. Masaan bro. Nah, tapi nggak apa, tapi kan kita niatnya dari awal membantu. Ada kebiasaan. Nah, mungkin kan karena tuku ning ngene neraka ya lho. Ora tau dodol lho. Kan di prospek kan mesti mesti ngomong gitu. Wah, itu memang sekali kena seperti itu dibeli. Langsung semua. Maksudnya dampaknya tuh ke berat badan saya gitu loh. Saya kan sekarang lagi saya kan lagi jaga diri ya. Itu tiba-tiba dikirimi daging babi lah itu wah susah gitu. Haram. Nah, haram. Nah, tadi jualan. Terus kalau teman-temanmu biasanya yang apa? Ini yang kedua apa? Workout ya. Workout tuh biasanya kayak gimana sih? Aku tuh maksudnya jarang lihat orang-orang yang apa workout gitu di workout itu yang awalnya mungkin mungkin dia sebenarnya memang fitness atau workout biasa. Memang ini ya memang apa istilahnya sudah kebiasaan lama. Ya body shaping. Itu temennya body shaping. Biar tipis ya. Body shaping. Ya itu sebenarnya sudah lama tapi gara-gara gabut ini mungkin dia diupload sekalian menginspirasi sekalian show off. kalau yang workout oke sih nggak apa-apa kita nonton. Wah kita nonton bukan gara-gara dari sehat ya memang ada yang bagian yang lesep gitu loh. Wah nyigar bosku. Nyigar pencak bosku. Wah kemeringet bosku kan gitu. Memang ya ada sih sebenarnya teman aku cewek. Yuk ibarat guys ini caranya membuat perut biar ada apps-nya. Ya Allah kan gitu Pak. Awalnya itu kan ingin ikut meramaikan kampanye. Wah, jadi komen aja Pak. Bagus, ditunggu video selanjutnya. Ya gitu. Tapi itu kadang ada yang berlebihan tuh sampai kayak dia menjelaskan secara detail step-stepnya gitu. Misalnya how to build your apps. Yang pertama niat. Ya itu pasti yang pertama tuh niat. Saya tuh sebenarnya sudah berniat untuk menjadi kurus tuh saya sudah berniat. Tapi memang membuat niat saya tuh kelamaan. Jadi memang sampai sekarang pun ya cuma niat aja. Anda nonton bukan untuk dipraktekkan atau diikuti malah gara-gara. Ya saya sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maksudnya apa ya? Banyak ya. Nah terus ternak. Nah ini bapak saya tuh tiba-tiba kan bapak saya kan work from home ya. Jadi kan ceritanya bapak saya tuh di kantor. Dari kantor itu kebijakannya sehari masuk sehari libur. Maksudnya sehari masuk sehari WFH. Nah pas WFH tuh nggak tahu kenapa tuh kalau misalnya saya pas lewat pas lagi mau ambil apa tuh mesti kok lihatnya tuh cara ternak lele gitu. Wah lihat di HP. Nah, di layar komputernya. Cara ternak lele yang sekarang lagi tenar tuh budidaya ikan dalam ember. Budidamber. Nah, budidamber. Jadi tiba-tiba tuh di rumah saya tuh ada ember-ember gede-gede gitu, ember sampah tuh. Contoh sampah tuh ada 4 gede-gede. Nah, tiba-tiba datang, terus dipasang-pasang gitu. Terus diisi air, terus pokoknya tuh jadi expert banget gitu loh bapaknya. Wah, pokoknya ini seember gue isinya kan 100 mili, 100 liter. 100 liter. 1 liter tuh cukup 1 ikan. Nah kalau 100 liter tuh berarti 100 ikan. Nah tapi terus katanya sih dipotong, maksudnya dikurangi, jadi cuma 80 liter. Nah cuman setiap hari itu setelah diisi ikan, setiap hari itu ada yang mati. Nah kalau saya tanya, kok mati? Ini memang begini. mati di tangan Tuhan. Enggak masalah di instruksi si penjualnya. Apakah memang begitu? Nah itu memang ya gimana ya? Mati adalah bagian dari proses. Nah saya mau ngatain juga orang tua saya gitu kan. Tiba saya komen saya diusir malah susah kan gitu. Ternak
itu tuh apa kayaknya memang lagi ngedan tuh Budi Damber, jadi di dalam budidaya ikan ya. budidaya ikan dalam ember. Mungkin teman-teman mungkin kalau pernah apa lagi mungkin kalau yang lagi ternak gitu ya Budi Damber mungkin bisa memberitahu bapak saya coba. Kayaknya mendino ki nak mati gitu. Saya budidaya ember itu biasanya Budidaya ikan. Budidaya ember. ya kan Embernya kapan? kalau budidaya dalam ember biasanya kalau dibiarin tuh keluar jentik-jentiknya itu. Oh iya. Budidaya nyamuk ya berarti. Nyamuk. Nah itu ternak Lele ya. ternak Ikannya lele. ikan lele ya. Ikannya lele. Terus sama satu lagi katanya gurame. Tapi kalau lele itu kan makannya itu Pak. Nah sebenarnya kan lele kan makanya kan itu ya kotoran manusia. Lalu Nah. sakit yang ada ganti. Nah saya tuh ragu lama-lama nanti saya suruh kalau boker di sana pak. Terus kau ngisi mana-mana bener mangan nah. Kan susah gitu loh. Padahal ember ada di depan rumah. Di depan rumah saya lapangan. Wah. Orang-orang main bola pemandangannya. Gendernya publik jadi. Udah publik. Tuh ternak ini yang paling saya geli ini ternak karena ya memang ini ya bapak saya sendiri ya kebetulan yang suka ternak. Terus yang selanjutnya tuh masak. Semua orang jadi apa? Mendadak chef. Ya, Mendadak mendadak chef. chef. Semua orang lihat YouTube-nya siapa? Chef siapa? Juna. William Gozali, Chef Arnold, gitu-gitu. Semuanya masak amboina amboras pokoknya masak. Karena itu juga apa? Orang-orang nggak bisa keluar buat beli makan, makanya dia makan sendiri. Salah satu solusi, salah satu alternatif sekaligus membuat konten. Buat konten itu juga bisa ya dari Masak. kamu udah pernah coba masak di rumah waktu masa-masa pandemi Belum pernah. Saya nggak sempet sih Pak. ya bersyukurlah lah. Soalnya adik saya tuh sering maksudnya gini, dia tuh yang punya usul, adik saya tuh mas masak iki tapi sing masak aku gitu Oke. gitu jadi tuh wah buat saya tuh itu ngeselin gitu loh. Ngapain adik Anda? Lah gitu loh maksudnya mas masa ayo nih ono resep sopon udah yaudah tuh banyak apa ya bisa beli coba kamu motong bawang masih aku ada kuliah online Percuma dong. susah Adik Anda hanya mencari topik aja. nah gitu tuh masak terus banyak juga orang terutama praktisi yang musik yang mungkin edukator apa aja tuh bikin les online. Semua orang bikin les online. Ya selain les online juga workshop. Ini kalau ini aku suka banget sih. Maksudnya banyak orang yang pertama ya mungkin dia mencari uang, pasti mencari keuntungan. Saya suka karena ini saya sendiri juga gitu. Saya sendiri juga gitu les bikin online, bikin les musik, terus beberapa teman saya juga bikin workshop macam-macam lah, misalnya dari workshop Teman-teman Anda juga akademis sukanya ya? iya ada yang workshop misalnya yang bisa nyanyi ngasih workshop nyanyi, terus yang bisa audio editing ngajarin Itu audio berbayar juga? editing. Berbayar? Enggak, yang saya suka itu gratis. Ada yang free? Kebanyakan gratis sih, mungkin kalau yang kayak kelasnya artis-artis gitu mungkin ada yang beberapa bayar. Les sih sama workshop itu sih saya paling kalau kamu ada ini enggak ada mungkin ada step atau ada rencana bikin kayak gituan Saya sih apa belum. les bersama Ucuy Saya jujur sama pandemi tidak terlalu berubah hidup saya. bukan hidup saya apa ya, pola hidup jadi sebenarnya nggak ngefek ya pandemi buat kamu tuh nggak ngefek saya ya? tidak terlalu ngefek ya. Yang ngefek sih ngefek, apalagi di kantor saya juga karena kafe ngefek ke lingkungan environment saya kerja itu beda karena kafe jadi sepi gitu. Tapi untuk personal tidak terlalu ngefek, saya tetap kerja pulang-pulang malah tambah sibuk juga sih gara-gara jualan masker itu. Oh ya kamu juga jualan masker ya pantas. Kalau saya jualan cuma yang beli siapa? Yang beli siapa? Bapak Anda beli. Saling beli membeli ya. Malah barter.
Lah ya terakhir ini tuh sebenarnya semua orang lagi ngetren juga sih. Rutinity pandemi terakhir. Termasuk kita juga. Ya termasuk kita ini ya. Itu konten kreator. Semua mendadak Semua orang menjadi jadi konten kreator. Ini bebas-bebas aja sih sebenarnya. Bebas-bebas aja, kita appreciate aja. Ya. Ya cuman memang kadang tuh gimana ya? Karena apa ya, teman-teman saya mungkin masih awal. Kita pun juga masih awal, bro. Kok minum Anda sama ya? Kayak kemarin ya, langganan. Kacau. Mungkin masih banyak orang yang ya kadang-kadang tuh mencari jati diri. Mencari jati diri. Padahal jati diri di Jatingaleh. Iya sih. Ada konten kreator yang jadi reviewer, Mendadak. yang menjadi konten kreator bahas gaming, padahal Bukan gamer. padahal main PUBG yo mati terus kan gitu, ngeluh terus ya. Ketemu musuh siji langsung mati. Iya. Nah gitu, konten kreator tuh kadang mungkin ada yang baru belajar, jadi misalnya lagi geruk-geruk terus ada efeknya. Oh gitu. Kayak konten kreator makeup juga. Banyak yang mendadak jadi MUA. Tapi untuk dirinya sendiri. Wow. Jadi mungkin dia kalau misalnya make upin orang tuh dia dari sudut pandangnya sih. Jadi make upnya misalnya kamu gini tuh, nah terus make upnya gini. Jadi nggak make upin gini tapi gini. Iya kan? Karena dia bisa make upin diri sendiri itu susah. Nah itu mungkin rutinity pandemi yang kita sering lihat ya. Nah mungkin kalau dari teman-teman bisa share rutinity pandeminya. Apa rutinity pandemi kamu? Mungkin teman-teman Ada yang jadi penjual itu. penjual sudah, mungkin teman-teman ada yang jadi Tukang becak. barista, tukang becak, apa ya bro, tukang becak bro. Mungkin ada teman-teman yang jadi tukang sulap, atau jadi tukang dandan ledeng ya. Lighting banyak sih. Oke, mungkin cukup dulu di episode kedua kali ini. Nantikan lagi episode ketiga dan seterusnya Dengan pembahasan kita yang masih tetap random. dan dalam kacamata awam pasti. Awam. Jadi terserah kita mau Terserah apa. kita mau suka-suka kita. Yang penting tidak apa ya, tidak menyebarkan berita bohong. Iya betul. Kita mau opini kita semua. Dan yang pasti podcast kita ini adalah podcast yang Segmented. eksplisit dan telembesit. Opo ini. Oke, thank you teman-teman buat yang udah dengerin. Silakan mungkin bisa chat ya, atau mungkin bisa komen atau mungkin bisa kirim pesan ke email kita, pesan makanan di popice@bapak-bapak.com. sukabapak.com. Suka bapak. Ya itu, nanti kalau mau kita bahas tentang apa atau topik apa bisa. Mungkin kalau teman-teman mau ngusul kita mau ngundang siapa di sini buat ngobrol bareng kita, itu boleh banget. Mungkin Mas undang anu toh Deddy Corbuzier. undang Ramabono. Wah, kita bisa di minyak suci nanti. Ya, apa? Kita membahas semuanya dari opini kita. Iya. Silakan mau topik yang mainstream atau yang anti mainstream bisa. Misalnya membahas tentang tapir misalnya. Itu kan anti mainstream, gak ada yang pernah bahas. Tapir di masa pandemi. Nah, mungkin kaget kelaparan loh, Pak. Enggak. Apa beritanya kan kalau hewan-hewan di kebun binatang. Oh iya benar. Tadi saya juga lihat di TV situ. Di situ ada. Itu banyak singa-singa kurus gitu ya. Mungkin sebenarnya tuh harusnya kita lupa satu, Pak. apa? Rutinity pandemi ada yang juga jadi relawan. Oh iya betul, itu sangat mulia ya. Itu respect buat para relawan
tenaga medis, volunteer dan sebagainya. Di tengah pandemi ini semoga selalu diberikan kesehatan, semoga semuanya semakin baik. Ya, Boleh kembali. amin. Yang pasti topik selanjutnya di episode selanjutnya akan semakin seru. Teman-teman pantengin aja terus, ikutin terus di Pop Ice Podcast paling nice. Stay safe, stay healthy, and stay home. Peace, love, and gaul. Tangannya gede ya.